Meski sudah surut, sampai saat ini tol Madiun di ruas Ngawi Kertosono, Jawa Timur masih ditutup akibat terendam banjir. Air masih setinggi 40 hingga 50 cm, sehingga masih berbahaya jika dilalui kendaraan. Banjir akibat meluapnya Sungai Glonggong di Madiun, Jawa Timur ini berada di antara kilometer 603 dan 604 ruas tol Kertosono Ngawi. Air terlihat merendam jalan tol dan sawah di sekitarnya sepanjang kurang lebih 700 meter. Tol yang ditutup adalah tol arah Surabaya-Madiun. Sementara arah sebaliknya lancar dan dijadikan pengalihan arus lalu lintas secara kontraflow atau satu jalur dibuat untuk dua arah. Sudah ada produser CNN Indonesia Rangga Umara di Madiun, Jawa Timur. Rangga, bagaimana perkembangan terkait penutupan tol Ngawi Kertosono akibat banjir ini, Rangga? Sore ini pantauan Anda seperti apa di sana? Ya, selamat sore Ferdi. Ferdi, sampai saat ini masih sama seperti kemarin saat jalan tol Madiun ini yang berada di ruas tol Ngawi Kertosono ini, tepatnya di kilometer 603 dan 604, ini masih ditutup hingga saat ini. Memang betul volume air yang mengenangi ataupun merendam jalan tol ini sepanjang kurang lebih ya sekitar 700 hingga 800 meter ini sudah mulai berkurang. Pada kemarin malam saat ditutup itu volume airnya, ketinggian airnya itu bisa mencapai 80 hingga 85 cm. Tapi saat ini menurut beberapa orang petugas ini sudah turun hampir separuhnya. Jadi demikian mungkin masih ada sekitar 40-an sentimeter begitu genangan atau rendaman air yang berada di ruas tol Ngawi Kertosono, tepatnya di tol Madiun ini. Itulah yang kemudian menyebabkan bahwa jalan tol sampai saat ini masih ditutup, tidak boleh dimasuki oleh kendaraan-kendaraan lain. Dan solusinya saat ini sudah diberlakukan sejak tadi siang, itu adalah melakukan kontraflow, yaitu ruas di sekitar kilometer 605 tepat di belakang saya ini. Jadi dari arah Madiun, dari arah Surabaya menuju ke arah Madiun, Solo, Jogja dan sebagainya menuju ke arah selatan ini kemudian dialihkan ke ruas yang ada di sebelah saya atau ruas tol yang menuju dari arah Madiun atau Solo, Jogja ke arah Surabaya. Jadi ada dua jalur yang digunakan untuk lalu lintas sepanjang dua arah, baik dari Surabaya menuju ke Madiun ataupun dari Madiun menuju ke Surabaya. Sempat memang terjadi kepadatan yang luar biasa, antrian yang luar biasa di sini, terutama di saat kontraflow itu, mungkin dari sejak semalam saat ditutup sampai siang tadi, tetapi saat ini sudah mulai terurai dan saya lihat di sini pun juga tidak terlalu banyak lagi kendaraan yang lalu lalang. Nah, air yang merendam dapat Anda lihat saat ini sebenarnya cukup masif begitu ya Ferdi, karena tidak hanya menggenangi jalan tol saja, tetapi sesungguhnya air Sungai Glonggong yang ada di sebelah kiri saya yang terdapat yang bisa Anda saksikan saat ini, air Sungai Glonggong itu meluap begitu hebat gitu karena hujan beberapa hari dan menggenangi sawah hingga kemudian merendam tol di Madiun ini. Dapat Anda lihat juga tadi ada benda yang tinggi yang terlihat itu sebenarnya adalah pagar dari sawah yang tingginya kurang lebih 1 meter. Tadi juga mungkin Anda bisa melihat ada satu atap begitu yang gubuk yang tingginya lebih dari 1 meter, itu sekarang hanya menyisakan atapnya saja. Demikian pula juga dengan beberapa kelurahan yang ada di sekitar kali atau Sungai Glonggong ini saat ini juga sudah tertutup atau sudah terendam banjir yang hampir sepinggang orang dewasa. Beberapa orang sudah mulai mengungsi di sana dan ini tidak hanya terjadi di Madiun saja, tetapi laporan dari BPBD Jawa Timur mengatakan paling tidak ada sekitar 5 kabupaten yang saat ini juga terkena bencana banjir. Belum disebut bencana, memang baru ada banjir di beberapa kelurahan dan kecamatan, tetapi misalnya di Trenggalek sudah ada puluhan rumah yang terendam dan puluhan orang yang sudah mulai mengungsi. Nah, di tol ini sendiri kemudian apa yang harus dilakukan, Ferdi? Sekarang ini
Gubernur Kofifa Indar Parawansa dengan beberapa stakeholder misalnya seperti Dirjen Bina Marga, kemudian Dirjen Sumber Daya Air ini sudah melakukan tinjauan dan nanti mereka akan melakukan rapat secara cepat begitu untuk menentukan apa yang harus dilakukan agar tol ini bisa segera kembali dibuka. Tadi saya berbicara dengan Kofifa Indar Parawansa, Gubernur, yang mengatakan bahwa targetnya ini adalah sekitar 3 hari tol bisa kembali dibuka. Tetapi Ferdi, itu pun tergantung dari cuaca. Saat ini hari ini beruntung karena nyaris tidak ada hujan sama sekali, hanya rintikan-rintikan hujan, gerimis-gerimis saja. Tetapi jika sampai turun hujan dengan volume yang lebih besar, dengan paling tidak mendekati seperti beberapa hari kemarin, maka bisa dipastikan sungai akan kembali meluap dan genangan ataupun banjir juga akan semakin menggenangi di jalan tol ini, sehingga prediksi selama 3 hari kemungkinan masih akan bisa berlanjut lagi. Nah, sekali lagi hujan bukan merupakan sahabat begitu dari rencana pembukaan kembali tol ini, sehingga beberapa mungkin nanti ya rapat antara gubernur dan beberapa stakeholder bisa merumuskan kira-kira apa yang harus dilakukan agar segera tol ini bisa kembali dibuka. Meskipun ya Ferdi, saya tadi berbicara juga dengan beberapa orang petugas yang mengatakan nyaris tidak ada yang bisa dilakukan sebenarnya untuk mengupayakan bagaimana air bisa kemudian turun secara drastis, karena yang meluap adalah sungainya. Jadi yang bisa dilakukan hanyalah menunggu saja, menunggu air kembali surut, dan dengan demikian genangan ataupun banjir yang terjadi di tol ini juga bisa kembali surut kembali, Ferdi. Rangga, artinya skenario untuk kontraflow ini masih akan berlangsung beberapa hari ke depan atau memang sudah ada antisipasi lain, mengingat hari ini memang libur, volume kendaraan sedikit, tapi kemudian besok sudah seperti biasa, tentu akan ada antisipasi agar tetap beroperasi begitu jalur ini. Ya, jika besok katakanlah tidak ada lagi hujan dan lain sebagainya, maka tentunya besok ataupun selama 3 hari ke depan ini jalur tol ini sudah bisa dibuka. Tetapi jika tidak, maka kontraflow tetap akan diberlakukan. Nah, Anda betul sekali bahwa sekarang hari Kamis, besok Jumat adalah weekend, akhir pekan, ini jalur yang cukup ramai dilalui. Nah, jika masih tetap keadaan seperti ini, maka kontraflow tetap akan diberlakukan, dan imbasnya tentu saja adalah mungkin banyak warga masyarakat yang sudah mengetahui bahwa tol ini ditutup sehingga mereka memilih ke jalan arteri. Imbasnya bisa saja kemudian jalan-jalan arteri di sekitar Madiun menuju misalnya Nganjuk ke Ngawi dan sebagainya itu akan penuh. Nah, beberapa rekayasa tentunya sudah dilakukan misalnya oleh polisi yang kemudian melakukan buka tutup di sekitar exit Caruban, tol Caruban ini, sehingga warga yang naik tol itu akan diarahkan ke kontraflow, tapi warga yang tidak memilih tol akan diarahkan ke jalur arteri. Ada juga beberapa jalan alternatif yang sudah disiapkan oleh polisi. Besok saya akan update lagi perkembangannya, karena pastinya di sekitaran Mataraman ini, terutama di Madiun, Ponorogo, Ngawi, menuju ke arah Solo, barangkali juga mau ke arah Klaten dan Jogja ini akan penuh, karena ini adalah jalur yang cukup gemuk, sekali lagi dilewati oleh ribuan kendaraan, terutama pada akhir pekan ini. Ferdi. Baik, terima kasih Rangga Umara dari Madiun, Jawa Timur.